Potensi dari buah iblis milik Jeorli Boni benar-benar menarik yang kedepannya mungkin saja menyelamatkan sisi manusia dari Bartolomeo Kuma. Kenapa bisa? Jadi, mari kita pecahkan. Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik terkait dengan One Piece chapter 1101, di mana ada poin menarik yang dibahas di sana dengan Jeorli Boni yang berubah wujud ke dalam tanda petik bentuk Nika dalam menghancurkan Chipperpole Alpha. Sebenarnya bagaimanakah cara kerja dari kekuatan buah iblisnya tersebut, dan mungkinkah potensi besar ini akan menarik Bartolomeo Kuma dengan harapan dia masih bisa layak menjadi manusia seutuhnya kembali. Namun tentu sebelum memulainya, bagikan jempol kalian ya, beserta dengan komen di video ini yang diisi dengan pendapat kalian. Itu akan sangat membantu Tamagon dalam membuat konten teori menarik dari One Piece selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jeorli Boni menjadi pusat kilas balik Kuma yang sedang berlangsung di One Piece chapter 1101. Seluruh kehidupan dari Boni sejak lahir hingga saat ini telah digambarkan oleh Oda dalam kilas balik yang sedang berlangsung, dan pada saat yang bersamaan kekuatannya juga telah terfokus pada cukup banyak hal. Buah iblis dari Jeorli Boni yakni Toshi Toshinomi telah dimakan olehnya pada usia yang sangat muda. Salah satu kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh buah iblis ini adalah kemampuan Distort Future yang bahkan bisa digunakan untuk Boni untuk mengakses kekuatan Nika di One Piece chapter 1101. Toshi Toshinomi merupakan buah iblis jenis Paramecia milik Boni. Buah iblis ini sudah lama ada di kerajaan Sorbet dan entah bagaimana ditemukan oleh Boni. Dia tanpa sadar memakan buah iblis ini dan pada akhirnya mendapatkan kekuatannya. Boni bahkan tidak menyadari bahwa dia menggunakan kekuatannya sampai orang-orang di sekitarnya menunjukkan fakta bahwa dia terlihat jauh lebih tua. Nah, pada dasarnya Toshi Toshinomi ini memiliki kekuatan untuk mengubah usia manusia, dan hal tersebut cukup berbahaya. Boni dapat mengubah usia sesuka hatinya dengan menggunakan kekuatan buah iblis ini. Ia bisa mengubah dirinya menjadi orang dewasa atau bahkan wanita tua yang menua dan sekarat. Boni bahkan bisa mengubah dirinya menjadi balita atau mungkin bayi jika dia menginginkannya. Nah, kekuatan buah iblis ini tidak hanya bekerja padanya. Faktanya adalah buah iblis ini juga memiliki cukup banyak kemampuan luar biasa lainnya. Boni dapat mempengaruhi usia orang lain di sekitarnya. Dengan sentuhan tangannya, Boni bisa mengubah seseorang menjadi orang tua atau mengubahnya menjadi anak-anak dan bahkan bayi. Kemampuan ini tidak hanya bekerja melalui tangannya. Boni juga dapat mentransfer kemampuan ini kepada orang lain dengan menggunakan senjata. Misalnya, jika Boni ini memegang pipa di tangannya, dia dapat mentransfer kemampuan melalui pipa ini dan menghilangkan usia seseorang dari tubuhnya yang biasanya menampilkan dirinya sebagai bintang, seperti apa yang ia lakukan terhadap Vegapunk. Yang jelas, kemampuan buah iblis ini sangat dia kuasai, tapi ini belum semuanya. Boni juga memiliki kemampuan yang luar biasa seperti kemampuan untuk memberikan pengalaman mendekati kematian kepada seseorang. Dengan menyimpan energi buah iblisnya di dalam proyektil, Boni dapat menembakkannya ke musuh-musuhnya, dan jika mereka terkena serangan tersebut, mereka kemudian mulai berhalusinasi. Pengalaman mendekati kematian yang secara efektif membuat mereka takut hingga pingsan atau melumpuhkan mental mereka. Satu lagi kemampuan unik dari buah iblisnya yakni Distort Future. Dengan menggunakan teknik ini, Boni dapat mengakses garis waktu alternatif dan mengambil kekuatan darinya. Ini pada dasarnya memiliki potensi yang tidak terbatas. Boni yang berusia 9 tahun pada saat ini dalam cerita berhasil mengalahkan satu orang Chipperpole, yakni Alpha yang diyakini menguasai 6 kekuatan Rokushiki. Meskipun masih anak-anak, Boni tentunya benar-benar menghancurkan Alpha dalam pertempuran, dan dia melakukan ini dengan kekuatan Toshi Toshinomi miliknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Boni melakukan semua ini menggunakan kekuatan Distort Future. Nah, kemampuan ini memungkinkan Boni mengakses kekuatan apapun dari garis waktu alternatif. Intinya, terdapat versi Boni dengan kemampuan khusus di timeline berbeda. Dari masa depan alternatif inilah Boni dapat memanfaatkan kekuatan untuk sementara dan mengaksesnya, yang membuatnya sangat menguasai kemampuan tersebut. Tamagon beri contoh waktu kita melihat pertama kali kekuatan ini ketika Boni mengakses kekuatan fisik dari ras Buccaneer. Boni bukanlah putri kandung dari Kuma dan karena itulah tidak memiliki darah Buccaneer. Namun dengan menggunakan kekuatan Distortion Future, Boni kemudian dapat memanfaatkan kekuatan ini dari timeline alternatif di mana dia bisa saja menjadi putri Kuma sendiri. Kekuatan ini terwujud dalam diri
dirinya dan dia berhasil menyerang Vegapunk dengan kemampuan tersebut. Nah, kemudian Bonnie di chapter 1101 membayangkan bagaimana rasanya memanfaatkan kekuatan Nika. Bonnie belum pernah melihat Nika, namun Kuma menggambarkan Nika sebagai orang dengan tubuh kenyal yang bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bonnie menggunakan imajinasinya untuk membayangkan versi dirinya dengan kekuatan Nika dari timeline alternatif. Dia kemudian memanggil kekuatan ini dan dengan begitu Bonnie mendapatkan kekuatan karet dari Nika itu sendiri. Jadi intinya dengan kekuatan ini Bonnie bisa memperbesar tinjunya seperti yang dilakukan oleh Luffy dengan Gear 3-nya dan mampu menyerang Alpha. Jadi intinya Bonnie untuk sementara memperoleh kekuatan Gomu Gomu no Mi melalui timeline alternatif dan itulah yang membuat buah iblis ini sangat-sangat amat berbahaya. Ini berarti Bonnie dapat memanfaatkan kekuatan Nika kapanpun dia membutuhkannya. Apalagi jika dia melihat langsung bagaimana kemampuan sebenarnya dari sang prajurit pembebasan Nika, dia pasti benar-benar bisa menirunya. Harus diingat juga bahwa ketika Bonnie melakukan ini, dia berusia 9 tahun dan saat ini dia berusia 12 tahun. Ini berarti Bonnie saat ini jauh lebih kuat daripada dia saat itu. Hal ini pun ditunjukkan dengan fakta bahwa pada usia 10 tahun saja dia mendapatkan bounty gila yaitu 140 juta berry dan saat ini dia memiliki bounty 320 juta berry. Nah, selain itu Bonnie juga dapat menyempurnakan kemampuannya jika ia semakin mampu membayangkan sesuatu. Mengingat dia telah melihat Luffy bertarung, Bonnie mungkin sekarang tahu bagaimana kekuatan karet dan memiliki potensi lebih besar di dalamnya. Pada saat yang sama juga Bonnie juga kemungkinan telah melihat Gear 5 beraksi di Aegean secara langsung dan ketika dia bisa membayangkan kekuatan ini dengan benar, Bonnie mungkin saja dapat mengakses Gear 5 itu sendiri yang bisa saja ia bisa tiru kekuatan fisiknya semisal kelenturan tubuh, pergerakan dan juga yang lainnya. Namun tentu ya belum mencakup kepada keseluruhan dari kekuatan Gear 5. Jadi potensi bentuk Nika Bonnie tidak terbatas dan kita mungkin kembali lagi dikejutkan beberapa kemampuan unik dari buah iblisnya nanti ya, yang mungkin saja akan membantu mereka dalam melakukan upaya kabur dari Pulau Aegean atau bisa saja menolong mereka saat melawan salah satu Gorosei yakni Saint Saturn di Aegean. Pertanyaan besarnya adalah mengapa anak usia 10 tahun sudah mendapatkan bounty sebesar 140 juta berry. Padahal Nico Robin yang seorang anak iblis, satu-satunya orang yang mampu mengungkap kepada dunia rahasia dunia, hanya mempunyai harga buronan sebesar 79 juta di usia kecilnya. Untuk apa Akainu berkeringat dingin dan memberikan hadiah sebesar itu padanya? Untuk pelarian sederhana. Jadi mungkinkah alasan bounty ini adalah kekuatan dari Jewelry Bonnie yang cara kerjanya belum kita ketahui? Kekuatan buah iblis ini benar-benar ditakuti oleh pemerintah dunia. Bagaimana jika Bonnie benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengubah masa depan benda ataupun makhluk hidup? Oke, mari kita lihat saat Bonnie menggunakan kekuatannya. Secara umum dia bisa mengubah usia lawan-lawannya. Nah, bagaimana jika kenyataannya dia bisa mengganti masa depan sesaat mereka dengan memberi mereka masa depan di usia yang berbeda? Bagaimana jika ketika dia menghancurkan gembok, dia bisa mengganti masa depannya dengan menjadikannya debu? Tapi mengapa hal itu membuat kekuatan ini begitu berbahaya? Nah, di chapter terakhir, Bonnie sepertinya telah mengubah masa depannya sendiri menjadi Nika ataupun Dewa Matahari. Oleh karena itulah, ada kemungkinan bahwa Bonnie benar-benar dapat mengubah masa depan manusia untuk sementara dan objek manapun secara permanen. Dengan menjadi Nika, dia juga akan mendapatkan kemungkinan yang hanya dibatasi oleh imajinasinya saja. Kapasitas buah ini sungguh tidak terbatas. Nah, inilah alasan mengapa pemerintahan dunia melabeli anak kecil tersebut bounty yang benar-benar besar, yakni 140 juta berry, tidak sesuai dengan umurnya yang berumur 10 tahun. Lalu, mungkinkah dengan buah iblis ini dia bisa untuk menyelamatkan sisi kemanusiaan dari sang ayah yakni Kuma? Kita tahu bahwa Bonnie hanya dapat mengubah masa depan makhluk hidup dalam waktu singkat atau sementara. Pertanyaannya adalah, apakah Kuma masih makhluk hidup? Vegapunk sendiri mengatakan bahwa transformasi total dan hilangnya kesadaran cyborg akan membunuh Kuma, bahwa dia akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Jadi, disimpulkan bahwa Kuma saat ini tidak lagi menjadi makhluk hidup, melainkan objek tertentu. Bonnie pasti dapat mengubah masa depannya dan memberinya masa depan di mana dia bisa saja mendapatkan kembali seluruh kesadaran dari kemanusiaannya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar potensi dari buah iblis ini semenarik itu? Dan mungkinkah ini akan bisa menyelamatkan Bartholomew Kuma dari hilangnya kesadaran menjadi normal kembali? Jika kalian punya pendapat yang menarik tentang buah iblis dari Bonnie ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.